Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pipin Erlina, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Sriwijaya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN di SMA Negeri 4 Palembang pada tanggal 14 Desember 2022 hari Rabu. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Masih semangat? Semangat. Nah, coba dilihat dulu sampahnya. Siapa tahu ada yang belum tiket. Nah, siapa yang belum tiket? Tiket semua ya? Ada semua. Oke. Siapa yang tidak masuk hari ini, Nak? Ini dulu ya. Oke, semuanya. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, Ibu minta tolong Rifki untuk memimpin doanya. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kenapa kita harus berdoa? Karena supaya memberikan kelancaran ya pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita mulai pelajarannya ya dengan materi buku ya. Coba dibuka bukunya tentang materi hukum ya. Halaman berapa? 76 ya. Oke. Sudah dibuka bukunya materi hukum? Sudah. Oke, sekarang ditampilkan dulu ya PPT-nya. Ya, ini dia judul pelajaran kali ini yang kita mulai. Apa judulnya? Yaitu Perilaku warga negara yang menunjukkan sesuai dengan hukum dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. perilaku warga negara dalam menunjukkan Sesuai dengan sesuai dengan hukum ya. Nah, jadi ini judul pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan ini ya di KD 3.3 ya. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan lembaga hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama satu, anak-anak dapat menganalisis ya pengertian hukum. Dan yang kedua, menelaah contoh dari perilaku warga negara ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Sebelum kita tahu tentang hukum, saya mencontohkan apa itu arti hukum. Hukum itu apa? Ada yang tahu? Ya, silakan lihat
Oke. Jadi dari video ini apa yang anak dapat? Bahwa seorang aparat Polisi melakukan penganiayaan. boleh tidak kira-kira seorang aparat melakukan penganiayaan? Penipuan? Pembunuhan? Apakah itu sudah suatu pelanggaran hukum? Itu melanggar hukum enggak? Ya, jadi hukum itu adalah sesuatu yang harus ditaati. Ya, ditaati aturannya. Nah, ini hukum. Ya. Sekarang dari pengertian hukum ini, ya, yang pertama lingkungan berbangsa dan negara. Nah, itulah yang harus kita taati aturannya. Di dalam lingkungan berbangsa dan negara. Oke. Yang kedua di lingkungan mana? Masyarakat. Ya. Yang ketiga di sekolah. Dan yang keempat di keluarga tempat tinggal. Jadi ada 4 dalam menerapkan hukum. Ya, ada 4 lingkungan tadi, berbangsa dan negara. Sebenarnya apa lagi? Masyarakat. Terus sekolah. Oke, ya. Jadi ada 4 penerapan hukum anak-anak ya. Nih, kalau anak-anak mau lihat ada berapa persen jumlah dari perilaku warga negara? Mana yang lebih berperan? Bangsa dan negara. Bangsa ya, bangsa dan masyarakat. Ini yang paling banyak sekali hukuman. Ya, kita lanjut. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur Coba sekarang siapa mau jelaskan apa itu pelanggaran? Abdul Rahman, berdiri nak. Pelanggaran itu apa, Abdul Rahman? Pelanggaran adalah tidak menaati Tidak menaati aturan. Boleh, bagus jawabannya ya. Nah sekarang hukum dan sudah sanksi, apa tuh sanksi? Siapa yang tahu? Sanksi itu apa sih? Sanksi? Ya, silakan Nubia. Sanksi itu apa? Sanksi adalah pemberitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang sesudah terjadi sesuatu pelanggaran kejahatan dan kesalahan. Jadi sanksi itu adalah sesuatu yang sudah pernah dilanggar dan terjadi suatu kesalahan yang dia perbuat. Ya, oke. Kalau denda itu apa? Ya, Najib silakan. Denda adalah yang berupa sanksi ataupun hukuman yang bentuknya berupa keharusan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah uang. Oke, denda itu bagus sekali jawabannya ya. Adalah berupa uang yang harus dia bayar. Ya, oke kita lanjut. Nah sekarang ada contoh perilaku warga negara dalam lingkungan, ya, kehidupannya dalam lingkungan sekolah. Terus di lingkungan masyarakat. Ada berapa poin di situ? Ada 5. Salah satunya ialah ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menjadi masyarakat, kita harus menaati peraturan yang sudah dibuat. Ya, misalkan dibuat oleh RT, kan kita tempat tinggalnya di masyarakat. Ya, kalau misalkan tidak ditaati, ya itu tadi mendapatkan sanksi teguran karena sudah melanggar hukum. Ya, oke lanjut di kehidupan bangsa dan negara. Ada berapa situ poinnya? 5. Ada 5. Salah satu diantaranya membayar pajak. Kalau misalnya telat tuh bayar pajak, apakah didenda? Iya. Didenda karena berupa uang, ya, karena dia telah membayar. Nah itu perilaku warga negara dalam menunjukkan sikap hukum di dalam lingkungan berbangsa dan negara. Sudah paham belum anak-anak? Lanjut ya. Nah inilah perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Ya. Jadi kalau segala sesuatu yang sudah bertentangan, ya, perilaku yang menunjukkan yang tidak ada nilai hukumnya, yang tidak menaati aturan atau tidak menaati apa lagi norma, ya, pasti dia mendapatkan sanksi yang jelas. Ya, sanksi itu macam-macam.
pelanggaran lalu lintas, sudahnya? Nggak ada lagi? Apalagi narkoba, apalagi? Mana? Pembunuhan, ya. Jadi itulah salah satu contoh kasus ya yang sudah melanggar hukum. Ya, oke. Sekarang sudah paham belum materinya? Kalau sudah paham, silakan anak-anak membentuk kelompok karena hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL. Ya, nanti ada masalah anak cari dan anak tempel di karton yang sudah ibu sediakan. Silakan bentuk kelompoknya ya. Ayo ya, semangat ya. Ada 3 kelompok. Silakan, masuk ke satu. Ini kelompok 1 ya. Silakan. Kelompok 2 di mana? Oke. Dan ini kelompok 3. Ayo silakan dikerjakan. Ya. Di sini ada gambar hukum, coba lihat dulu. Ya, PPT-nya di sini. Ini contoh kasus korupsi ya, yang sudah dilanggar oleh warga negara ya. Nah, sekarang anak-anak cari kasus permasalahannya ya, di artikel atau di buku, dicari datanya ya, silakan. Ini kelompok berapa tadi? 1. Berarti membahas data PD-nya nomor 1 ya. Ini kelompok 2 berarti bahas data PD-nya nomor 2. Kelompok 3 membahas tentang data PD nomor 3. Buka ya. Oke, jangan lama-lama ya. Sudah ada ada kesulitan? Tidak ada. Bahas kelompok nomor 2 bahas apa? Kelompok 3 ada masalah, sudah kesulitan. Bahas tentang apa? Waktunya anak-anak ya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kevin Andreas. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Alias. Perkenalkan nama saya Sejak Teriman. Perkenalkan nama saya Fira Zaka. Perkenalkan nama saya Nadine Anjalaya. Perkenalkan nama saya Fitri Andini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fira. Silakan dari saya dia. Akan menjelaskan tentang Nanti yang dulu yang diskusi yang Polres Bogor Tapak 2 Pegawai Pinjaman Online dari Online Jaringan Cina. Tersangka pegawai pinjol saat konferensi persuasif kriminal di Mapolres di Sino, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selatan. SD bertugas sebagai penerjemah layanan agar mereka berbicara dengan bahasa Cina, sementara SS bertugas sebagai dengan para nasabah. Jawabannya itu pertanyaan ya. Apa solusi? Pertanyaannya adalah apa sanksi yang diberikan kepada pelaku dan bagaimana upaya penyelesaian dari masalah tersebut yang akan dijelaskan oleh Nadi. Melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjol ilegal untuk memberikan efek jerah sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Lalu soal nomor 2 yaitu apakah upaya penyelesaian, yaitu 1. Melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjol ilegal untuk memberikan efek jerah sesuai kewenangan masing-masing lembaga. 2. Melakukan kerjasama internasional dalam rangka pencegahan operasional pinjol ilegal lintas negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Satu saja biasanya. Perkenalkan, nama saya Selvi Fitriani dari kelompok 2. Saya akan bertanya, kenapa orang yang memiliki kekuasaan seringkali terlibat korupsi? Langsung dijawab saja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi. Yang pertama karena sifatnya serakah atau gaya hidup yang konsumtif dan moral yang lemah. Apakah sudah jelas? Selesai dulu presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang berjudul kasus penyuapan. Materi tersebut akan dijelaskan oleh saudari Silvi dan Salma. Saudari Silvi dan Salma menyusul. Pada umumnya, penyuapan diberikan kepada orang yang berpengaruh atau penjabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberikan suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai dengan baik. Keuntungan tersebut dapat terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Menurut saya, kasus suap ini harus ditindak tegas oleh negara, sehingga pemerintah negara. Menurut saya, orang yang memiliki kekuasaan itu adalah orang yang paling sangat berpengaruh dalam melakukan suap. Seperti misal bupati, menyuap hakim, itu sering terjadi di Indonesia. Mungkin pemerintah
akan menindak tegas supaya kejadian itu tidak terulang lagi untuk kedua kali dan setiap kalinya. Karena kasus di Indonesia sering banyak dan sering terjadi mungkin karena orang-orang yang memiliki kekuasaan, wewenang, serta dia memiliki relasi pertemanan dan juga relasi yang kuat juga dengan negara. Pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Apabila adakah kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok kami persilakan. Silakan. Dalam menggunakan sarana Nagaya dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana cara menghilangkan kebiasaan suap menyuap. Menghilangkan cara kasus suap menyuap. Menarik sekali ya pertanyaannya. Oke, silakan menjawab pertanyaan dari siapa? Sebenarnya suap menyuap itu tuh tergantung pemerintah. Kalau pemerintah menindak tegas suap itu, misal orang melakukan suap, dia itu bisa harus berpenjara, tidak harus memiliki hukuman 5 tahun, dia tuh harus ditindak jerah supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Dan orang yang melakukan suap itu tergantung diri mereka sendiri, kepuasan mereka. Kadang orang yang punya banyak uang itu tidak puas, seringkali terjadi. Menurut saya seperti itu. Bagaimana? Apakah pendapat? Oke, tidak ada lagi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf kepada Allah dan ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung lebih semangat lagi ya. Suaranya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan. Perkenalkan, nama saya Badrul Muhammad. Nama saya Radika Bella Semara. Sini saya Ayuni. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadil. 2 anggota Polres Tarakan dipecat usai divonis bersalah terkait kasus narkoba. Brigadir MA dan Brigadir SA diberhentikan secara tidak hormat dari anggota unit Samapta Polres Tarakan. Proses pemberhentian dilakukan usai keduanya divonis bersalah melakukan tindak pidana dalam kasus narkoba. Kapolres Tarakan AKBP memimpin langsung upacara pemberhentian tidak dengan hormat PTDH terhadap 2 anggotanya. Brigadir MA dan Brigadir SA tidak hadir dalam upacara itu, namun secara simbolis digantikan dengan foto yang dicoret dengan spidol. Taufik menjelaskan Brigadir MA yang terlibat kasus narkotika divonis 18 tahun penjara dan denda 1 miliar. Dia juga melanggar pasal 12 ayat 1A PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Terhitung mulai 1 Oktober 2022 diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Bintara Polisi berinisial MA atau Taufik saat memimpin upacara PTDH Kamis 24/11/2022. Sekian presentasi dari kami. Ada yang kurang jelas akan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriani dari kelompok 2 saya akan bertanya. Jika para penegak hukum saja melakukan pelanggaran seperti narkoba, bagaimana mereka bisa memberikan contoh yang baik pada masyarakat? Ya. Pertanyaannya bagus tidak? Bagus ya, menarik bahwa para kepolisian kok bisa terjerumus ke dalam hal
menjawab pertanyaan dari Silvi. Pertanyaannya, jika para penegak hukum saja melakukan pelanggaran seperti narkoba, bagaimana mereka bisa memberikan contoh yang baik untuk warga negara? Jika para penegak hukum sebagai melakukan pelanggaran narkoba, karena pihak polisi tersebut tidak mengetahui hukum tentang narkoba. Padahal sudah Padahal jelas-jelas ya. sudah jelas orang tersebut adalah Aparat. orang aparat hukum. Tapi masih Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menjawab cepat ada hadiahnya. 5 orang ini ya, nih hadiahnya. Ada 5 ya. Soalnya mudah dah, mudah ya. Dan soalnya mudah ya soalnya. Siapa yang cepat? Siapa? Mana orangnya? Ya, Alfiatul, cepat ya. Mana? Nah, nanti cek dulu jawaban Alfiatul ya. Oke, Alfiatul, selamat karena sudah mengerjakan. Tepuk tangan untuk Alfiatul. Kalau kedua, siapa yang sudah? Cek dulu ya. Yang kedua, siapa yang sudah menjawab? Radika, ya Radika, jawabannya benar. Selamat untuk Radika, sudah berhasil. Nomor ini selanjutnya ya, siapa lagi? Ibu cek ya. Ya Lutfia, selamat Lutfia. Ada 2 lagi. Siapa yang sudah menjawab? Oke, Fadil. Oke, 1 lagi. Siapa cepat ini? Ibu tes lagi, Ibu lihat ya. Siapa kira-kira paling cepat? Nadine, ya. Oke, tangan untuk Nadine. Nah, jadi semuanya sudah mengerjakan soal di Google Form-nya. Tapi ada yang lebih cepat. Yang lebih cepat itulah berarti yang sudah. Ya, yang belum mengerjakan lebih cepat diinikan lagi. Ya, oke. Nah, jadi dari semua penjelasan Ibu, ya, sekarang kita simpulkan apa itu arti hukum beserta contoh perilaku warga negara. Ya, dari semua kelompok, ya, semuanya sudah bagus, sudah baik. Kelompok 1 dan 2 dan kelompok 3. Tapi ada yang masih belum semangat, tidak apa-apa, ya, jangan putus asa, tetap semangat lagi. Kelompok yang sudah baik tetap harus baik lagi ke depannya dalam masa kita. Nah, secara kesimpulan keseluruhannya itu ya, ini kan ada contoh perilaku ya, warga negara ini, ya. Nah, ini sekarang kesimpulannya ada di lembaga yang mengatasi kasus-kasus melanggar hukum tadi, yang korupsi, yang apa lagi, narkoba, terus lagi penyuapan, suap, penipuan, ya. Yang pertama, siapa mau menyimpulkan dari materi ini? Coba, Abdul, silakan dulu simpulkan, berdiri dulu dari pembelajaran kita ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah hukum terdiri dari 4 jenis, yaitu hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara, di lingkungan bermasyarakat, di lingkungan
sekolah dan di lingkungan keluarga. Seharusnya hukum itu ditaati, bukan dilanggar. Banyak sekali pejabat-pejabat yang masih melanggar hukum karena kurangnya ketegasan sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Good. Ya, cukup tangan pelaku. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwa hukum itu harus ditaati aturannya, ya. Harus tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar mendapatkan sanksi. Ya. Nah, apa sanksinya? Ya. Lembaga apa yang mengatasi kasus yang pertama? Satu, lembaga kejaksaan. Ya, lembaga aparat penegak hukum. Yang kedua ada peradilan, pengadilan, ya. Yang ketiga tentang apa ini namanya? Kepolisian. Inilah orang-orang yang berhak menangani kasus soal tentang hukum, ya. Jadi kira-kira hari ini pelajarannya senang tidak? Senang. Jadi lebih bersemangat lagi anak-anak. Ini sudah bagus, ya. Jadi untuk minggu depan, anak coba buka bukunya halaman 85, ya. Di situ ada materi tentang apa? Oke, ya, ada materi selanjutnya yang akan kita pelajari, kita bahas. Anak-anak baca, ya. Nanti kita bahas pertemuannya minggu depan, ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah mengerti? Jadi kira-kira siapa yang bagus kelompoknya, ya, yang mendapatkan reward dari ibu, ya? Kelompok mana kira-kira? Kelompok mana yang bagus? Kelompok dua. Silakan kelompok dua karena menjawab kelompoknya bagus, ya, bersemangat dan juga menarik penjelasannya. Oke, ya. Dan kelompok yang lebih bagus lagi siapa? Yang mana? Ada tiga ini. Berapa? Kelompok kelompok dua, ya. Jawabannya bagus, ya. Anak-anaknya bersemangat menjawab, pertanyaannya juga bagus. Dan yang belum semangat tetap ibu kasih hadiah, ya. Tetap semangat materinya. Kelompok berapa? Kelompok tiga, ya. Semangat ya. Belajar lagi, ya. Oke. Kalau itu sudah jelas semuanya? Nah, sebelum kita mengakhiri ada baiknya kita berdoa, tapi sebelumnya anak rapikan dulu mejanya karena kita mau pulang. Yang pelajaran sudah habis. Oke, bukunya ditutup dan Rifki silakan bikin doanya, ya. Terima dulu, ya. Ada semuanya. Bukunya disimpan dulu, ya. Nanti kita mau pulang. Oke. Tidak ada lagi. Apa namanya? Sudah rapi semua? Siap berdoa? Siap. Oke. Marilah teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nanti sampai Sikap.